Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada ya. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing sama teman-teman tentang sebuah kegagalan ya. Ya, saat semuanya gagal, tapi percayalah bahwa Allah itu masih ada gitu ya. Nah, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kayak kamu udah usaha nih sekuat tenaga, udah doa tiap malam, tiap sujud, udah tahajud, udah puasa gitu ya. Kamu udah berkorban banyak, bahkan sampai kamu nggak tahu lagi gitu apa yang tersisa dari diri kamu buat berusaha gitu ya. Ibaratnya udah usaha semaksimal mungkin sampai nggak ada yang bisa lagi diusahakan gitu, tapi ternyata hasilnya gagal, semuanya gagal gitu, gak pernah sesuai dengan harapan kita gitu. Kita udah usaha, udah berdoa, hasilnya ternyata ya gagal lagi gitu. Nah, aku pernah di situasi seperti itu, dan aku yakin teman-teman di sini yang nonton ini pasti juga mengalami hal yang sama gitu ya, karena kegagalan ini hampir dirasakan oleh semua orang gitu. Dan itu emang rasanya tuh kayak dunia tuh berhenti berputar gitu ya, kayak semua orang tuh tetap jalan tapi kita malah tertinggal sendirian gitu. Nah, kalau kamu sedang ada di fase itu, aku mau bilang kamu gak sendiri teman-teman. Hari ini aku mau kita ngobrol dari hati ke hati tentang kegagalan dan tentang Allah tentunya ya teman-teman. Ya, terkadang-kadang tuh hidup tuh jahat ya. Bukan karena kita salah sih, tapi karena mungkin ekspektasi kita mungkin terlalu tinggi gitu. Kita kira kalau kita baik, hasilnya juga baik. Kita pikir kalau misalkan kita jujur, ya dunia akan ramah gitu sama kita ya. Tapi kenyataannya nggak begitu. Ada masa dimana aku merasa semua tuh sia-sia gitu. Yang aku bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan hari aja. Yang aku doakan setiap malam nggak datang juga gitu. Yang aku perjuangkan malah pergi gitu ya. Dan ya aku menangis gitu ya, bukan hanya karena sedih, tapi ya karena kecewa juga sama diri sendiri gitu. Kecewa kenapa aku nggak cukup gitu, kenapa kok semuanya tetap aja gagal, kenapa hidupku kok begini gitu, kenapa kok rasanya takdir itu nggak ada di pihak aku gitu ya. Ya, tapi di titik paling rendah itulah aku sadar gitu kalau ternyata selama ini aku terlalu mengandalkan diri sendiri, terlalu percaya bahwa aku bisa gitu, sampai akhirnya aku lupa bahwa aku cuma manusia dan Allah, dia yang memang selalu tahu cara terbaik buat kita kembali padanya. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat kegagalan gitu. Itu adalah momen-momen untuk akhirnya kita kembali lagi kepada Allah. Terkadang kita memang terlalu percaya dirinya tuh kebangetan gitu ya. Kita tuh kadang saking percaya diri dengan diri sendiri nih, mampu, saya bisa, saya yakin ini bisa lah gitu. Tapi kita tuh lupa bahwa kadang di dalam rasa percaya diri tersebut muncul kesombongan gitu, muncul rasa ujub gitu ya, membangga-banggakan diri sampai kita tuh lupa bahwa hakikatnya kita tuh nggak ada apa-apanya, kita nggak punya kemampuan apapun gitu. Semua yang terjadi kalaupun sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan yang kita usahakan dan doakan, itu sejatinya itu adalah maha baiknya Allah yang mau mengabulkan keinginan-keinginan kita, doa-doa kita yang sudah kita usahakan sebenarnya gitu ya. Kadang
rasa sombong, rasa ujub gitu ya, membangga-banggakan diri, kebangetan gitu ya, itu memicu memicu bahwa ya Allah tuh nggak suka orang yang menyombongkan diri gitu. Nah kadang kegagalan itu bukan vonis ya gitu ya, bukan kalau artinya tuh bukti bahwa kita tuh nggak layak. Justru kadang kegagalan itu ya tanda gitu bahwa kita lagi diarahkan nih gitu ya. Misalnya gini, coba kita bayangin ya, kamu nih mau pergi nih ke satu tempat yang kamu pikir itu tuh terbaik, tapi di tengah jalan Allah tiba-tiba belokin nih arah kamu, terus kamu marah, kamu sedih, padahal kamu tuh nggak tahu di arah yang kamu pilih tadi itu ada bahaya besar gitu ya. Dan Allah tahu gitu, makanya dia arahkan kamu ke jalan yang lebih aman, lebih baik gitu. Ya itulah kegagalan gitu. Bisa jadi itu adalah sebuah perlindungan, bisa juga itu adalah bentuk cintanya Allah yang paling halus gitu ya. Tapi ya itu, kita sering lupa, kita lebih sibuk nanya kenapa gitu ya, daripada belajar untuk apa sih gitu. Apa sih hikmah di balik ini gitu. Allah sebenarnya mau ngajarin aku apa sih gitu. Atau jangan-jangan ada ujian cobaan yang aku belum lulus gitu ya. Misalnya ujian perasaan, nih nggak lulus-lulus nih, diuji lagi sama hal-hal yang bersangkutan dengan perasaan gitu. Atau ujian kesabaran nih, kita dirasa mungkin nggak lulus-lulus di ujian kesabaran, jadi diuji lagi gitu sampai mungkin kita lulus gitu ya. Ya padahal sebenarnya dalam kegagalan itu sendiri kita bisa menggunakan momen itu untuk menemukan jati diri kita ya. Ya kita jadi belajar mungkin rendah hati gitu. Ya bisa jadi ya dari kegagalan itulah kita akhirnya benar-benar bisa mengenal Allah gitu. Apa sih maunya Allah? Allah tuh maunya bagaimana? Allah ingin aku belajar apa? Apa hikmah di balik ini gitu ya. Ya teman-teman, aku tuh belajar bahwa yang namanya hidup ini bukan soal menang atau kalah gitu ya. Bukan soal berhasil atau gagal gitu, tapi soal bertumbuh gitu. Gimana kita tetap melangkah meskipun kita terluka, meskipun kita jatuh, tapi kita bangkit lagi. Seperti kita menaiki anak tangga gitu ya, step by step kita naikin gitu. Itu sejatinya untuk meningkatkan diri kita gitu, untuk meningkatkan derajat kita kah, atau membuat kita menjadi lebih baik gitu. Aku belajar hidup itu ya soal kita bertumbuh gitu, bertumbuh pemikirannya gitu ya, bertumbuh cara pandang kita gitu ya. Kita tuh kadang nih Allah itu nggak pernah gitu lihat hasil akhir gitu. Yang Allah lihat itu seberapa tulus sih gitu kita tuh berjuang gitu, seberapa sabar kamu mau bertahan gitu, seberapa kuat kamu tetap berdoa gitu meskipun hati kamu udah remuk, hati kamu udah hancur gitu. Seperti kisahnya Nabi Ayub ya, yang diberi penyakit gitu, penyakit kulit. Mudah saja bagi Allah untuk menyembuhkan detik itu juga gitu teman-teman. Mudah saja bagi Allah untuk mengembalikan anak-anaknya, istrinya gitu, kekayaannya gitu. Tapi Allah tuh ingin lihat seberapa sabar sih kamu gitu, seberapa ikhlas kamu gitu. Kamu benar-benar bisa tawakal nggak sama Allah gitu. Yang Allah ingin lihat itu hal-hal itu gitu, bukan hasil dari ya masalah itu gitu, masalah yang terjadi dan solusinya apa, itu mudah sekali bagi Allah. Tapi Allah nggak mau kita tuh kayak instan langsung dapat. Allah ingin lihat dulu nih usaha kita nih, kamu benar-benar nggak nih gitu, kamu serius nggak gitu, kamu bisa
tawakal enggak, bisa bersyukur enggak dalam kepahitan ini gitu. Nah kita seringkali ya sebagai manusia gitu, kita tuh mungkin lebih fokus gitu ya dengan mengukur nilai diri itu ya dari pencapaian gitu, dari hasil gitu. Makanya kenapa terkadang orang sering lihat nih, oh kamu kerja, hasilmu apa dari kerja misalnya gitu ya. Atau kamu sekolah tinggi-tinggi, hasilmu apa dari sekolah tinggi-tinggi misalnya. Atau kadang-kadang kayak ya untuk perempuan, ya aku sekolah tinggi-tinggi tapi kok kamu jadi ibu rumah tangga misalnya gitu. Jadi emang orang itu manusia memang seringkali lihatnya ya pencapaian-pencapaian gitu. Padahal yang Allah lihat itu tidak dizohir ya, Allah tidak lihat yang terlihat, Allah tidak lihat hasilnya gitu, tapi Allah melihatnya keikhlasan kita dalam menjalani peran kita gitu di tengah perjalanan gitu ya. Jadi menurut aku tuh yang paling penting adalah sebenarnya penilaian Allah sama kita gitu. Apapun peran yang kita jalanin dalam hidup ini, sejatinya yang Allah lihat ya hati kita, apa yang kita rasakan saat kita melakukannya tuh bagaimana gitu ya. Maka jangan anggap perjuangan kamu tuh sia-sia gitu, karena nggak ada yang sia-sia teman-teman gitu. Sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun doa-doa kita gitu, itu Allah lihat dan Allah hargai gitu. Allah tuh maha baik sekali. Hal-hal kecil pun Allah hargai banget gitu. Kebaikan kita selama kita melakukannya dengan ikhlas gitu. Kalau manusia mungkin bisa lupa gitu ya, lupa untuk menghargai usaha kita, tapi Allah enggak gitu. Kalau dunia mungkin bisa mengabaikan kita, tapi Allah tidak gitu. Allah tahu, Allah dengar, Allah lihat gitu. Aku tahu rasanya bangun pagi terus merasa hampa gitu ya, rasanya kayak buat apa lagi usaha gitu, tuh tetap gagal loh, tetap salah, tetap sakit, tetap nggak menghasilkan gitu. Tapi kalau boleh aku ngomong sama kamu, kalau percayalah kamu itu tetap berharga, kamu tetap layak dicintai, kamu gak sendirian, kamu berhak sukses, kamu berhak mendapatkan lebih baik gitu. Dan Allah bersama kamu. Bahkan saat kamu mungkin ngerasa paling jauh dari Allah, bisa jadi itu justru di saat Allah itu sedang paling dekat sama kamu gitu. Ya mungkin kamu kecewa, tapi Allah gak pernah kecewa sama kita gitu teman-teman. Ya mungkin kita ngerasa gagal, tapi bisa jadi di sisi Allah kita tuh menang gitu ya. Ya menang karena kita bertahan, menang karena kita masih tetap mau bersujud, menang karena kita memilih percaya meski hasilnya belum ada gitu. Kalau hari ini kamu ngerasa gagal, ingat satu hal gitu ya, burung pun tak pernah khawatir tentang rezekinya, karena ia tahu Tuhan itu maha memberi gitu, dan kamu jauh lebih mulia dari burung gitu. Maka jangan biarkan kegagalan membuatmu kehilangan harapan. Bisa jadi Allah sedang menunda karena Allah ingin memberi yang lebih baik gitu. Ya semua orang merasakan kegagalan, tapi mungkin tidak banyak orang berani untuk tetap bertahan, berani untuk bangkit lagi, berani untuk terus berjalan dan bertumbuh gitu. Maka saat kita berada di fase yang kita rasa kita lagi gagal, akui perasaan itu, tapi tetap terus berjalan, terus yakin bahwa Allah bersama kamu, Allah akan membantu kamu, dan ini adalah proses gitu. Hari ini mungkin kamu belum berhasil, tapi siapa tahu justru hari ini kamu lagi disiapkan gitu, kamu lagi dikuatkan, kamu lagi diperhalus hatinya gitu, supaya kelak saat waktunya tiba, saat memang waktunya tepat, kamu benar-benar siap untuk
menerima gitu. Bisa jadi karena kita belum berhasil itu Allah menilai kita belum sanggup. Allah mungkin menilai kamu belum pantas. Maka aku pantaskan gitu. Kamu ini belum siap sebenarnya. Maka aku siapkan dulu gitu. Kamu dirasa belum mampu untuk menerima berkah ini yang luar biasa mungkin, sehingga Allah ingin menyiapkan kamu dulu gitu. Maka di saat waktunya tepat, memang sudah waktunya yang dirasa menurut Allah ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan semua yang kamu doakan, maka disitulah kamu akan diberi gitu, saat kamu sudah siap untuk menerimanya gitu. Dan teman-teman, terkadang aku juga menyadari bahwa hal yang bisa membuat kita akhirnya gak terima-terima hasil itu atau gak mendapatkan yang kita mau, itu karena kita terlalu memegang sesuatu yang harusnya dilepaskan gitu. Misalnya rasa kecewa, rasa putus asa, rasa belum ikhlas, belum terima, itu kita masih genggam terus gitu. Coba perlahan-lahan dilepaskan gitu. Atau ketika misalnya teman-teman sayang nih sama seseorang gitu ya, sama anak atau sama keluarga, saking sayangnya tuh teman-teman mungkin terlalu mengekang, terlalu mengkontrol dia, atau pasangan kita ya, suami kita, istri kita terlalu protektif, pokoknya terlalu digenggam, itu akhirnya kita nggak dapat yang kita mau gitu. Coba dilepaskan sedikit-sedikit gitu ya, yang kita rasa, oh aku terlalu menggenggam ini, aku terlalu mempertahankan rasa ini, misalnya aku terlalu mempertahankan perasaan ini, atau aku terlalu mempertahankan pemikiran ini, apapun itu ya teman-teman. Dan aku yakin teman-teman pasti paham yang aku maksud. Itu dilepaskan teman-teman pelan-pelan, sehingga tangan kita benar-benar dalam keadaan terbuka, dan disitulah Allah kan beri gitu ya. Kadang yang namanya gagal itu sebenarnya hanya sebutan aja ya. Kegagalan itu hanya sebuah nama gitu, tapi itu tidak mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Kegagalan, keberhasilan itu hanya sebuah cap dari manusia yang belum tentu sesuai gitu. Karena orang lain itu nggak tahu apa yang ada di dasar laut gitu. Karena kayak gunung es yang ada di dasar laut, semua orang hanya melihat apa yang muncul di atas, tapi dia nggak tahu di bawahnya itu ada apa. Begitupun orang lain melihat, oh dia sukses, oh dia gagal, itu sifatnya hanya persepsi aja gitu ya. Dan itu tuh hanya sebutan dari orang lain yang ya belum tentu benar gitu. Karena yang tahu sejatinya itu kita diri sendiri gitu ya. Hanya diri kita sendiri yang tahu kita gagal atau berhasil menurut versi kita gitu. Karena setiap orang pasti beda-beda, menilai keberhasilan dan kegagalannya berbeda-beda gitu. Artinya di sini juga aku berusaha untuk tidak menyempitkan pemikiranku ya, mencoba untuk membuka pikiran bahwa kegagalan dan keberhasilan orang itu ya berbeda-beda. Aku nggak bisa sebut dia sukses, aku nggak bisa sebut dia gagal. Begitupun orang lain nggak bisa bilang aku sukses, nggak bisa bilang aku gagal, karena sejatinya yang tahu gagal dan berhasil itu menurut versi masing-masing gitu. Tapi keberhasilan dan kegagalan itu hanya untuk di dunia yang seperti itu gitu ya. Nah sejatinya keberhasilan dan kegagalan yang sesungguhnya nanti di akhirat itu akan lebih jelas terlihat gitu. Siapa yang akan masuk neraka, siapa yang akan masuk surga, dan itu sangat mutlak gitu. Itu akan jelas, kamu gagal, kamu berhasil dilihat dari bagaimana nanti akhir hidupmu gitu. Untuk versi kalau kita melihatnya dengan akhirat gitu ya, kacamata akhirat. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata dunia, ya sebenarnya kegagalan dan keberhasilan itu hanya sebuah persepsi aja, hanya sebuah sebutan gitu. Bukan sebuah cap yang ketika
disebutkan akhirnya mendefinisikan dirimu. Enggak kok gitu. Kamu bukan seseorang yang dicap oleh orang lain gitu. Kamu ya kamu gitu. Kamu ya karakter kamu sendiri gitu. Karena gagal dan berhasil itu apa ya? Menurut aku bukan hal yang mutlak gitu. Jadi akan selalu ada kesempatan lain, akan selalu ada peluang lain gitu, dan kita bisa coba itu, kita bisa uh, ya mencobanya gitu. Setiap ada peluang, ada kesempatan baru, ya coba gitu. Karena memang hidup ya begitu. Akan selalu ada kok kesempatan dan peluang lain gitu. Tetap usaha dan berdoa dan berprasangka baik, seperti yang aku bilang bahwa mungkin bisa jadi waktunya mungkin nggak pas, mungkin waktunya belum tepat gitu ya, atau bisa jadi Allah punya rencana lain gitu buat kita. Baik teman-teman, sekian dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan gitu ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya selama kita masih punya Allah gitu ya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.